Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ita Rosita. Ibu di Sekolah SMK Inovasi Mandiri ini diamanahi sebagai guru bimbingan dan konseling. Mungkin sebelumnya ada yang pernah ketemu ya, mungkin di daerah, kalau orang dari sekitaran Dharma Raja bisa jadi kita kenal atau pernah ketemu. Nah, pada kesempatan ini, pada kegiatan MPLS ini, Ibu akan memaparkan tentang sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini yaitu satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup. Sekolah ramah anak ini mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan salah lainnya. Sekolah ramah anak ini juga melibatkan partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di satuan pendidikan. Nah, lalu konsep sekolah ramah anak ini seperti apa? Yaitu untuk mewujudkan sekolah yang aman, ya tadi sudah disampaikan juga, yang bersih, sekolah yang sehat, yang peduli, dan berbudaya lingkungan hidup. Berbudaya lingkungan hidup ini berkaitan dengan bagaimana lingkungan sekitar, yang termasuk sekolah yang sejuk, ya, asri, itu bagian dari bagaimana sekolah ramah anak yang berbudaya lingkungan hidup. Kemudian mewujudkan sekolah yang mampu memenuhi hak dan perlindungan anak dari diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya. Nah, diskriminasi di sini tentu saja Indonesia, ya, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, itu tentu akan beraneka ragam pula gitu. Nah, di sini tidak melihat hal seperti itu. Bahkan gender, ya, baik laki-laki maupun perempuan sama mendapatkan hak pendidikan. Kemudian untuk mewujudkan sekolah ramah anak juga di sini perlu kerjasama atau koordinasi dari berbagai kalangan, ya. Tadi nanti Ibu akan sampaikan tentang kebijakan sekolah, kemudian terkait dengan warga sekolah itu sendiri, di mana pada intinya anak atau peserta didik harus mendapatkan perlindungan dan haknya. Nah, untuk mewujudkan sekolah ramah anak ini perlu melibatkan peserta didik dalam perencanaan, kebijakan, maupun pembelajaran dan pengawasan di satuan pendidikan. Kemudian prinsip sekolah ramah anak itu sendiri, pertama adalah non-diskriminasi. Tadi ya sudah Ibu sampaikan, jadi semua anak berhak untuk memiliki pendidikan tanpa melihat dia dari suku apa, laki-laki atau perempuan, sama saja. Kemudian yang disabilitas atau non-disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Lalu agama, ya, agama apapun, siswa tidak dibeda-bedakan, semuanya memiliki atau harus dipenuhi hak pendidikannya. Bahkan latar belakang orang tua siswa tidak dibeda-bedakan. Kemudian prinsip sekolah ramah anak berikutnya yaitu kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang dilaksanakan oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan.
Jadi semua hal yang kaitannya dengan kepentingan penyelenggaraan pendidikan itu yang menjadi pertimbangan utamanya adalah untuk anak atau bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak. Dalam hal ini tentunya peserta didik. Lalu prinsip sekolah ramah anak yang berikutnya yaitu kelangsungan hidup dan perkembangan. Maksudnya apa? Yang dimaksud kelangsungan hidup dan perkembangannya itu yaitu bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang menghormati martabat anak, menjamin hidup dalam artian perkembangannya secara holistik. Kemudian berikutnya prinsip dari sekolah ramah anak adalah menghormati hak anak atas mengekspresikan pandangan hidup. Dalam hal ini mengajukan pendapat. Anak diberikan kebebasan, yang terpenting masih dalam koridor sopan santun. Kemudian prinsip sekolah ramah anak berikutnya yaitu tentang memberikan pengelolaan yang baik dari penyelenggara pendidikan. Jadi di sana yang disebut sekolah ramah anak itu menjamin transparansi. Sekolah ramah anak itu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Nah, setelah Ibu sampaikan prinsip-prinsip dari sekolah ramah anak, berikut ini Ibu sampaikan tentang komponen sekolah ramah anak. Ada 6 komponen yang penting ya dalam pelaksanaan atau pembentukan sekolah ramah anak. Pertama adalah kebijakan. Tentunya kebijakan ini terkait dengan regulasi atau aturan-aturan yang melindungi warga sekolah, khususnya bagaimana memenuhi hak dan melindungi anak dalam hal ini sebagai peserta didik. Nah, dalam regulasi tersebut tentunya setiap sekolah memiliki aturan atau tata tertib. Yang Ibu sampaikan yang paling yang membuat usia kalian ya sekarang ini yang masih ABG itu lebih ke sini, 4 hal ini. Apa itu? Itu tentang free sex. Free sex itu di kalangan remaja ya mudah-mudahan kita mah enggak ya jauh-jauhkeun lah. Jangan sampai ini terjadi pada anak-anak kita atau kita ya. Kalau ibu sih bilangnya anak karena ibu mah sudah jadi ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan dijauhkan ya. Free sex ini termasuk pelecehan seksual juga ya. Bahkan termasuk kekerasan seksual. Nah, hubungan di luar nikah itu tidak diperkenankan. Karena apa? Ya tentunya akan merugikan diri kalian sendiri. Kemudian bullying. Hindari bullying. Tahu bullying? Bullying itu kalau bahasa sederhananya perundungan atau ejekan. Itu tidak diperkenankan juga. Kenapa? Ya karena tentunya yang menjadi korban bullying akan merasa sakit hati, rendah diri, dan kalau sampai depresi ya ujung-ujungnya apa? Bisa jadi terjadi bunuh diri. Makanya hindari bullying ini. Walaupun hanya sekedar verbal. Bullying itu kan macam-macam, ada verbal dan ada bullying secara fisik. Itu ya. Jadi dihindari. Kemudian rokok nih, ini biasanya peserta didik atau anak-anak remaja laki-laki
Ini juga ya, kenapa dilarang? Ya karena tentu banyak mudorotnya gitu, makanya dilarang. Kemudian narkoba, stop ya, atau jangan sampai deh kenalan sama yang namanya narkoba. Apa itu? Narkotika dan obat-obatan terlarang, atau minuman-minuman atau pil yang membuat mabuk, yang tadinya sadar malah jadi nggak sadar, gitu ya. Jangan sampai kita malah pengen jadi orang yang nggak sadar. Jadi jauhi juga narkotika dan obat-obatan terlarang, minuman atau obat-obatan yang membuat kita mabuk. Lalu komponen berikutnya, nah tentu saja ya, ini ulas sedikit, kebijakan itu ada di kewenangan sekolah. Kemudian dalam proses pembelajaran, komponen dari sekolah ramah anak ini tentunya yang terpenting adalah bagaimana proses pembelajaran itu menyenangkan, dibuat happy. Ya kalau pembelajaran, kebayangkan kalau pembelajaran tegang. Kalau tegang biasanya boro-boro ngerti, yang ada ngeblank atau malah jadi takut. Nah, untuk sekolah ramah anak ini yang dimunculkan adalah bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan. Ketika sudah dilaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, maka akan muncul kreativitas, ide-ide bermunculan, minat dan bakat peserta didik karena merasa happy atau senang. Nah, kalau diilustrasikan ya kayak main lah belajar itu, karena memang peserta didik merasa senang. Kemudian dari proses pembelajaran ini tidak kalah pentingnya ya, ini termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi setiap peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diminatinya. Ini beragam ya. Bagaimana atau apa yang kalian pilih, apa yang diminati, silahkan. Nanti di SMK Inovasi Mandiri juga banyak pilihannya. Kemudian komponen yang ketiga dari sekolah ramah anak ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Tadi ya Ibu sampaikan warga sekolah. Nah di sini ternyata bukan hanya guru yang ikut berupaya atau berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah ramah anak, termasuk tenaga kependidikan. Apa itu? Kalau pendidikan sudah tahu ya pasti guru. Nah kalau tenaga kependidikan apa? Ya tenaga kependidikan itu kita sering menyebutnya TU atau tata usaha. Bahkan tidak hanya itu, tenaga kependidikan termasuk penjaga sekolah, satpam ya, atau penjaga keamanan sekolah. Kemudian yang biasa bersih-bersih di sekolah juga tenaga kependidikan. Tuh ya, intinya warga sekolah. Tentunya seperti apa? Ya tentunya yang bisa membuat peserta didik senang tadi, ya diantaranya apa? Ya ramah ya, menyenangkan orangnya. Jadi ketika memberikan pelajaran pun bukan takut lagi siswa atau peserta didik, tetapi justru menunggu karena sangat menyenangkan. Kemudian komponen berikutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini meliputi gedung sekolah ya dan ruangan-ruangan atau fasilitas yang pendukung atau sarana yang dapat membantu proses pembelajaran peserta didik. Ini tentunya seperti apa? Ya tentunya yang harus aman dan nyaman. Secara lokasi aman, misalkan dari banjir, dari longsor, posisi atau letak geografisnya ya itu berada di lokasi yang aman. Kemudian dari segi bangunan kokoh, itu gampang apa ya? Kalau orang Sunda bilang untuk oyak,
kokoh bangunannya, sehingga siswa akan terlindungi atau merasa aman. Kemudian nyaman, tidak hanya aman, tapi harus nyaman juga, termasuk kebersihannya, apakah itu kebersihan lingkungannya atau setiap ruangannya. Nah, tentunya ini harus ada juga ya kayak tempat pembuangan sampah, atau bahkan bagusnya dipilah sampah organik dan non-organik. Kemudian sarana biasanya toilet nih, terkait toilet atau tempat-tempat pembelajaran ruang kelas ya, itu harus bersih. Kemudian lingkungannya juga sejuk, biasanya kayak taman bermain atau di bawah pohon rindang tuh disediakan tempat duduk untuk diskusi atau belajar. Lalu ruangan itu pencahayaan atau ventilasinya untuk sirkulasi udara harus baik. Kemudian kapasitas kelasnya juga harus sesuai dengan jumlah peserta didiknya supaya siswa tentunya merasa nyaman. Kemudian jauh juga dari kebisingan. Itu diantaranya nyaman ya, dan aman sarana prasarana yang ada di sekolah ramah anak. Kemudian partisipasi anak. Komponen partisipasi anak seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, peserta didik akan muncul ide-idenya untuk aktif, untuk kreatif dalam pembelajaran, bahkan inovatif. Karena tadi proses pembelajaran yang menyenangkan. Siswa juga diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat atau memberikan pandangan terkait pembelajaran. Tentunya tadi ya sudah disampaikan, tetap dalam koridor sopan santun. Termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, berikutnya adalah komponen partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya ya, termasuk alumni. Orang tua, apalagi di saat pandemi seperti ini, butuh membimbing, atau orang tua dengan anak butuh komunikasi yang baik dalam mendampingi atau membimbing anaknya dalam belajar. Kemudian dunia usaha ya, nanti atau tidak hanya nanti, sebetulnya untuk kelas 10 nanti ada study tour, itu bagian dari kerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha ya. Untuk kelas 10 ada study tour, kemudian kelas 11 nanti ada prakerin, praktek kerja industri. Kemudian dengan lembaga masyarakat kita juga bisa mengikuti kegiatan seni dan budaya ya. Dan seperti yang sudah dilakukan oleh SMK Inovasi Mandiri ini, kerjasama dengan dunia usaha itu diantaranya adalah dengan Yamaha ya. Nanti kalian akan praktek khususnya untuk jurusan teknik bisnis dan sepeda motor. Nah, untuk alumni sendiri bisa berupa partisipasinya dalam mendukung sekolah ramah anak ini, bergabung atau bagian dari keluarga komite pendidikan. Nah, demikian dari Ibu tentang sekolah ramah anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan Ibu ucapkan, oh ya, ini ada tayangan dari ini ya, perlindungan anak tentang sekolah ramah anak. Nanti bisa dilihat di channel YouTube ini. Demikian Ibu sampaikan tentang pemaparan sekolah ramah anak. Terima kasih, selamat bergabung untuk kalian semua. Semoga
bisa menikmati pembelajaran di SMK Inovasi Mandiri dengan menyenangkan dan tetap semangat dalam kondisi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.